Alhamdulillah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih terpelihara dari fitnah, terpelihara dari saling menyalahkan. Kita masyarakat Sulawesi Selatan kompak antara pemerintah dengan rakyat, dan ini satu nikmat yang sepatutnya kita syukuri bersama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah matahari dan bulan. Kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah sebabnya kita tidak dibenarkan untuk buang air menghadap ke barat dan ke timur, karena ia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita dilarang untuk mengkultuskannya, karena satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta ini, pemilik langit dan bumi, pemilik matahari. Tidak ada tempat dan waktu yang mulia kecuali tempat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makkatul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah adalah tempat yang mulia, karena tempat itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktu juga yang mulia kecuali waktu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat adalah waktu yang mulia karena dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan Qamariyah juga sebagai bulan syariat adalah bulan yang mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umat Islam diperintahkan oleh Allah menghitung waktu dengan menggunakan matahari dan bulan. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya, dan dia pula yang telah menentukan takdir keduanya untuk berputar pada rotasinya. Sejak diciptakan matahari dan bulan dan dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya dan untuk kepentingan alam semesta dan manusia, sejak itu pula matahari dan bulan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kelak ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita umat Islam, dua-duanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipakai menghitung, baik perhitungan melalui matahari maupun perhitungan melalui bulan. Oleh karena itu, dulu dikenal ada namanya bulan-bulan Syamsiyah dan ada bulan-bulan Qamariyah. Lalu kemudian berkembang menjadi bulan-bulan Masehi dan bulan-bulan Hijriyah. Sebagai salah satu isyarat kepada kita umat Islam agar supaya kita menggunakan kedua perhitungan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Walabithu fi kahfihim thalatha-mi'atin sinina wasdadu tis'a." Ashabul Kahfi tidur di dalam goa 300 tahun tambah 9 tahun. Artinya apa? Bagi manusia yang mau menghitung tidurnya Ashabul Kahfi dengan menggunakan perhitungan bulan-bulan Syamsiyah atau bulan-bulan Masehiyah,
maka tidurnya Ashabul Kahfi hanya 300 tahun saja. Tetapi bagi mereka yang mau menghitung tidurnya Ashabul Kahfi di dalam goa dengan menggunakan perhitungan bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriyah tambah 9 tahun menjadi 309 tahun. Karena setiap tahun selisih dan perbedaan antara bulan-bulan Qamariyah dengan bulan-bulan Syamsiyah adalah 11 hari. Bulan-bulan Syamsiyah lebih sedikit harinya berbanding dengan bulan-bulan Qamariyah lebih sedikit harinya berbanding dengan bulan-bulan Syamsiyah. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan syariat Islam? Apakah kita menggunakan bulan-bulan Syamsiyah atau kita menggunakan bulan-bulan Qamariyah? Apakah kita menggunakan perhitungan matahari atau kita menggunakan dengan perhitungan bulan? Sesungguhnya ajaran Islam itu menggunakan dua-duanya. Ketika ibadah itu berbicara tentang ibadah harian, maka yang digunakan adalah perhitungan matahari. Itulah sebabnya salat 5 waktu itu sangat erat kaitannya dengan matahari. Kita diperintahkan untuk salat subuh adalah perhitungannya matahari. Ketika terbit fajar, maka masuklah kemudian waktu salat subuh. Kita diperintahkan untuk salat duha ketika matahari sepenggalan naik. Salat zuhur ketika matahari mulai tergelincir. Salat asar ketika bayang-bayang sebuah benda itu sudah lebih panjang daripada aslinya. Salat maghrib ketika matahari tenggelam. Salat isya ketika benang-benang merah mentari sudah hilang di langit bumi ini. Begitulah seterusnya. Begitu pula ibadah puasa mulai terhitung sejak terbitnya fajar kemudian sampai terbenamnya matahari. Jadi ibadah dalam Islam kalau kaitannya merupakan ibadah harian, maka itu sangat erat kaitannya dengan matahari. Tetapi ketika ibadah itu kaitannya dengan bulanan maupun tahunan, maka yang dipergunakan dalam syariat Islam itu adalah bulan-bulan Qamariyah. Kita bisa melihat misalnya ibadah puasa menggunakan bulan Ramadan, ibadah haji menggunakan bulan Zulhijjah, Maulid, Isra Mi'raj dan yang lain-lain kegiatan-kegiatan syariat Islam itu semuanya menggunakan bulan-bulan Qamariyah. Apa faedahnya dan hikmah di baliknya? Bulan-bulan Syamsiyah itu cenderung tidak berubah. Misalnya tahun baru Masehi atau tahun baru Syamsiyah pada bulan Januari itu selalu jatuh pada musim dingin, musim salju. Begitu pula pelaksanaan-pelaksanaan yang lain pada bulan-bulan Syamsiyah. Berbeda dengan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah itu karena harinya lebih sedikit atau 11 hari lebih sedikit daripada bulan-bulan Syamsiyah sehingga ia berputar dalam setahun itu. Maka terkadang kita berpuasa pada musim hujan di Indonesia ini, terkadang kita berpuasa pada musim panas di negara yang lain yang berada di sebelah selatan maupun di utara Khatulistiwa. Terkadang berpuasa pada musim panas yang mataharinya, yang siangnya itu jauh lebih panjang berbanding dengan malamnya. Terkadang berpuasa pada musim dingin yang siangnya lebih pendek daripada malamnya. Tetapi di musim dingin orang berpuasa cenderung lebih cepat dia lapar. Tetapi di musim panas cenderung lambat orang lapar. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur 30 tahun. 30 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain, itu berarti kita berputar ibadah kita itu pada tahun-tahun Syamsiyah. Terkadang kita berpuasa pada bulan Januari, berpuasa pada bulan Februari, Maret dan seterusnya. Begitu juga ibadah Idul Fitri kita tidak selamanya pada bulan 8. Terkadang kita melaksanakan ibadah Idul Fitri pada bulan 9, bulan 10 dan seterusnya.
Itu berarti bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita 30 tahun lamanya beribadah, itu berarti hampir setiap hari dalam perhitungan bulan-bulan Syamsiah itu kita beribadah di dalamnya. Berbeda seandainya syariat itu menggunakan bulan-bulan Syamsiah, maka tentunya ibadah kita pada bulan itu saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Islam ini dengan menggunakan bulan-bulan Qamariyah, namun tidak berarti bahwa bulan-bulan Syamsiah itu tidak memiliki kelebihan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada bulan-bulan Syamsiah pada ibadah yang kita lakukan yang sifatnya harian seperti salat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah dalam hidup kita, terutama dalam bulan ini, bulan Zulhijjah yang pada hari ini tepat tanggal 27 Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairis sahabati ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurukum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.